Fitrah ini ada dua makna. Yang pertama suci, dalam artian belum membawa dosa sama sekali. Yang kedua, fitrah itu adalah membawa agama Islam, karena sudah bersyahadat ketika berada di alam ruh. Makanya di hadis yang lain, atau di hadis yang saya bacakan tadi itu, bahwa kullu mauludin yuladu alal fitrah fa'abawaihi, maka kedua orang tuanya yang menjadikan dia itu majusani au nasraniyani au yahudiyani, maka kedua orang tuanya lah yang kemudian menjadikan mereka itu menjadi majusi, nasrani atau Yahudi. Loh Pak, kok nggak ada yang menjadikannya Islam? Karena dia sudah Islam sejak lahir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Sadaqallahul adzim. Para jamaah ingkang dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala, saderengipun monggo sareng-sareng kita milai kita pika majelis kula panjenengan kanthi wawasan basmalah ugi salawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Salajengipun monggo kula dherekaken kula panjenengan sedaya tansah muji syukur dumateng rasa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring rahmat nikmat karuninipun dumateng kula panjenengan saengga dalem menika saged bermuwajah wonten ing menika majelis kanthi wonten kawontenan sehat biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Mugi-mugi kanthi wawasan tahmid menika kala wau lan raos syukur kula panjenengan, Allah tansah nambahi nikmatipun dumateng kula panjenengan sedaya. Ugi selawat salam mugi tansah konjuk dumateng junjungan kula panjenengan sedaya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalian sedaya keluarga, kerabat, sahabat lan tiang-tiang ingkang derek lampahipun ngantos minjing dumugi dinten kiamat, lan kula panjenengan sedaya mugi benjing tansah pikantuk syafaat insyaallah. Para jamaah kagem keberkahan kula panjenengan saha keluarga ingkang wonten ing dalem lan sederek-sederek mbok bilih wonten ingkang nembe pinaringan ujian gerah, mugi-mugi enggal pinaringan sehat dening Allah Subhanahu wa taala. Engkang kagungan hajat napa kemawon mugi-mugi dipun ijabah dening Allah Subhanahu wa taala. Lan sedaya kala monggo kita nyuwun dumateng Allah kanthi fadilah wawasan suratul Fatihah. Liridallah wa li syafaati Rasulillah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mugi-mugi Allah tansah ijabah sedaya hajat dan panjuwunan kula panjenengan sedaya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan malam hari ini
membaca kitab tafsir Imam Ibnu Katsir jilid yang pertama dari 10 jilid. Ya. Jadi kalau kitab ini yang kita baca ada 10 jilid. Ya. Ini jilid pertama pun sudah dapat separuh lebih, alhamdulillah. Sampai kepada ayat ke-28 dari surah Al-Baqarah. Bayah cek 28, Pak. Nggih, tidak apa-apa. Ya, baru 28. Ya, sudah 28. Ya, karena sudah kita lalui. Alhamdulillah. Tanpa terasa waktu berjalan dan mudah-mudahan ini akan menjadi tambahan amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat 28 adalah ayat yang saya bacakan di depan. Saya bacakan lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum. Thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Mengapa kamu kafir kepada Allah padahal kamu tadinya mati lalu Allah menghidupkan kamu, kemudian kamu dimatikan dan dihidupkannya kembali, kemudian kepadanyalah kamu dikembalikan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini adalah salah satu ayat dari sekian ayat yang lain yang Allah Azza wa Jalla mengawalinya dengan sebuah pertanyaan. Kaifa, mengapa? Sebenarnya pertanyaan ini bukan dalam rangka Allah tidak tahu, bukan dalam rangka Allah tidak tahu sehingga bertanya kepada kita. Tetapi ini adalah cara Allah Azza wa Jalla untuk membuka, untuk mengajak agar kita yang membaca ayat ini kemudian membuka logika dan cara berpikir kita. Dengan diawali sebuah pertanyaan. Pertanyaannya adalah kaifa, mengapa? Takfuruna, ya, kamu kafir billahi kepada Allah. Jadi pertanyaan ini adalah sebuah pertanyaan, kalau kita mungkin sederhananya nyampo to kowe iki. Nah, kira-kira begitu. Ya. Jadi karena ketika seseorang itu takfuruna billah, itu sesungguhnya adalah sesuatu yang boleh dikatakan tidak masuk akal. Kenapa? Karena kemudian Allah menjelaskan wa kuntum amwatan fa ahyaakum. Padahal kamu tadinya mati lalu Allah menghidupkan kamu. Nah, Imam Ibnu Katsir, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, beliau menjelaskan bahwa dengan ayat ini Allah Azza wa Jalla berfirman dalam rangka memberikan argumen akan keberadaan dan kuasanya. Sekali lagi, ayat ini dalam rangka memberikan argumen agar membuka akal dan pikiran kita akan keberadaan dan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Bahwa Dia, Allah, adalah pencipta yang bertindak mengatur seluruh hambanya. Nah, kemudian pertanyaan kaifa takfuruna billah, mengapa kamu kafir kepada Allah? Yakni bagaimana kemudian manusia itu mengingkari keberadaan Allah atau menyembah selain Allah bersamanya. Jadi membuat tandingan-tandingan selain Allah. Padahal kata Allah, wa kuntum amwatan fa ahyaakum. Padahal kamu tadinya mati lalu Allah menghidupkan kamu. Yakni
Padahal sebelumnya kalian tidak ada. Kalian di sini adalah manusia. Kemudian Allah Azza wa Jalla menghendaki kalian menjadi ada, yaitu kita manusia ini menjadi ada. Sebagaimana firman Allah di ayat yang lain, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun, ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun. Ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi itu? Sebenarnya mereka tidak meyakini apa yang mereka katakan. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman, Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari masa, sedang dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Dan ayat-ayat lain berkenaan dengan hal ini sangat banyak. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi Allah hendak menunjukkan kepada kita akan keberadaan dan kekuasaannya, bahwa menciptakan, mengatur, menghidupkan, mematikan itu adalah kuasa Allah Azza wa Jalla. Makanya menjadi aneh ketika manusia itu tadinya tidak ada, kemudian diciptakan oleh Allah. Tadinya mati, kemudian dihidupkan oleh Allah. Kemudian manusia itu mengingkari keberadaan Allah Azza wa Jalla. Di dalam Quran surah At-Tur ayat 35 dan 36 tadi, Allah juga mengawali ayatnya dengan sebuah pertanyaan. Kalau tadi kaifa, mengapa? Kalau di sini artinya adalah apakah? Di ayat ini Allah mempertanyakan, apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun, ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Sesuatu yang ada itu pasti ada yang mengadakan. Nah, jadi tidak masuk di akal, tidak logis kalau kemudian ada seseorang yang menyatakan bahwa dirinya ada karena diciptakan oleh dirinya sendiri. Atau ketika orang mengatakan, aku ngerti-ngerti ono. Begitu pun dengan konsep alam semesta ini. Jadi konsep-konsep orang-orang yang mengajarkan kesesatan itu, dulu kita diajari alam semesta ini terjadi dengan tiba-tiba dari sebuah ledakan Big Bang namanya. Ngerti-ngerti enek wis. Mergo mbledos lah, sadurunge mbledos ki terus apa kan begitu. Putus logika. Tetapi ketika kita kemudian sepakat bahwa sesuatu yang ada itu diadakan, dan sesuatu yang tidak ada tidak mungkin mengadakan. Nah, kemudian logika kita diajak, kalau kita, diri kita yang begini rumit, begitu kompleks, alam semesta yang begini luar biasa, itu kemudian ndak ono sing gawe, ndak ada yang menciptakan, itu juga nggak masuk akal. Wong barang yang sederhana saja. Ini pabrik dan kita nggak pernah menciptakan airnya. Cuma ngangan-ngangan ki banyu ki lek diadai botol piye kan gitu ya. Ini aja kalau tidak ada yang ngadai botol ya nggak akan bisa masuk di dalam botol ini. Apalagi alam semesta dan diri kita yang strukturnya sangat rumit. Maka kemudian logika kita diajak bahwa kita ini ada yang menciptakan. Kalau kita yang diciptakan saja begini luar biasanya, maka yang menciptakan kita harus sesuatu yang
melebihi segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Itu masuk akal. Kemudian orang mencari, sopo kira-kira sing gawe. Nah, kalau dipaksakan kita mencari sendiri, pasti akan putus otak kita, karena nggak nyampe. Makanya kemudian Allah yang telah menciptakan kita itu mengabarkan dirinya kepada kita melalui ayat-ayatnya dan melalui utusannya, para nabi dan rasul. Ini loh, kita ini sudah dijadikan, diciptakan, ora digawe bingung, karena dikandani. Kowe lo tak gawe iki lho, ngene. Nah, ini nikmat yang luar biasa sekali. Dan Allah menunjukkan kuasanya karena kita dihidupkan dari sesuatu yang mati. Setelah kita hidup dimatikan lagi, setelah kita dimatikan dihidupkan lagi. Itu kekuasaan yang sangat luar biasa dari Allah Azza wa Jalla. Dan setelah Allah mempertanyakan apakah mereka menciptakan diri mereka sendiri, tentu saja tidak ada orang yang mengaku dia menciptakan dirinya sendiri. Aku lo tak gawe dewe. Tidak ada. Bahkan kemudian Allah mempertanyakan, am khalaqus samawati wal ard, ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi itu? Maka kalau ada yang mengaku telah menciptakan langit dan bumi, dan ada orang yang percaya ketika itu adalah manusia, maka yang percaya dan yang mengatakan tidak ada bedanya. Maksudnya podo ngawuri gitu. Jangankan menciptakan langit dan bumi, nah, kita ini disuruh membuat seumpama saja, perumpamaan saja, berupa kalimat yang mirip dengan ayat Al-Quran saja nggak ada yang bisa, apalagi menciptakan langit dan bumi. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Allah mengingatkan kepada kita dalam Quran surah Al-Insan ayat 1 tadi, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari masa, sedang dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut, yaitu ketika kita masih berada di alam yang lain, atau kita belum dihidupkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Sufyan Ats-Tsauri mengatakan dari Abu Ishaq, dari Abu Al-Ahwas, dari Abdullah bin Mas'ud, satu ayat Quran surah Ghafir ayat 11, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu rabbana amattana thnataini wa ahyayna thnataini fa'tarafna bidzunubina. Mereka menjawab, ya Rabb kami, Engkau telah mematikan kami 2 kali dan telah menghidupkan kami 2 kali pula. Lalu kami mengakui dosa-dosa kami. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, maksudnya Allah telah mematikan 2 kali dan menghidupkan 2 kali itu adalah seperti apa yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 28, di mana Allah mempertanyakan, ya, Allah menjelaskan, wa kuntum amwatan fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Padahal kamu tadinya mati, lalu Allah menghidupkan kamu, kemudian kamu dimatikan dan dihidupkannya kembali. Jadi Allah menghidupkan manusia itu 2 kali dan mematikannya 2 kali. Ibnu Juraij mengatakan dari Atta, dari Ibnu Abbas, bahwa kalimat wa kuntum amwatan fa ahyakum
thumma yumitukum thumma yuhyikum, itu yakni mati di tulang sulbi bapak-bapak kalian, belum menjadi suatu apapun hingga Dia menciptakan kalian. Kemudian Dia Allah mematikan kalian pada kematian sebenarnya. Kemudian Dia menghidupkan kalian kembali pada waktu membangkitkan kalian. Ia berkata, ini sama seperti firman Allah dalam ayat Ghafir, ayat 11 dari surah Ghafir, Rabbana amattana thnataini wa ahyaitana thnataini. Ya Rabb kami, Engkau telah mematikan kami 2 kali dan telah menghidupkan kami 2 kali pula. Jadi kalimat yang Allah maksudkan dalam Quran surah Al-Insan ayat yang pertama, yang ketika waktu itu manusia itu adalah sesuatu yang belum merupakan sesuatu yang dapat disebut, ya, minat dahri lam yakun syai'am madhkura, yaitu ketika manusia itu masih berada di tulang sulbi bapaknya. Napa menika Pak? Masih berupa, ya, ada di dalam tulang sulbi kita, karena memang kemudian Allah ciptakan manusia itu dari percampuran napa menika sesuatu yang tadinya tidak bisa disebut sesuatu sebagai makhluk hidup. Kemudian Allah hidupkan menjadi janin, bayi, dan kemudian dilahirkan menjadi seorang manusia. Tadinya mati, tidak bisa disebut, kemudian Allah hidupkan menjadi manusia. Diberikan waktu untuk beramal di dunia ini sampai batas waktu yang ditetapkan, kemudian Allah matikan lagi, disimpan atau dimasukkan ke alam kubur sampai nanti hari kiamat dihidupkan lagi oleh Allah. Jadi hari kebangkitan, ketika Allah menghidupkan manusia dari alam kubur, itu ya betul-betul hidup, tidak hanya ruhnya saja, tapi juga dengan jasadnya, untuk mempertanggungjawabkan apa yang dikerjakannya di dalam kehidupannya di dunia ini. Kemudian akan Allah berikan balasan. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengerjakan amal saleh, lahum jannatun naim, bagi mereka adalah surga dengan segala kenikmatan yang ada di dalamnya. Tapi kata Allah, orang-orang yang kafir, bagi mereka adalah azab yang sangat pedih. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Ad-Duha mengatakan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma perihal firman Allah azza wa jalla, Quran surah Ghafir ayat 11 tadi, yang artinya, ya Rabb kami, Engkau telah mematikan kami 2 kali dan telah menghidupkan kami 2 kali pula. Kata Ad-Duha, kalian dulunya adalah tanah sebelum Allah azza wa jalla menciptakan kalian. Ini adalah satu kematian. Kemudian Allah azza wa jalla menghidupkan kalian dan menciptakan kalian, yaitu menjadi manusia. Ini adalah satu kehidupan. Kemudian Allah azza wa jalla mematikan kalian, lalu kalian dimasukkan ke dalam kubur. Ini adalah satu kematian lagi. Selanjutnya Allah azza wa jalla membangkitkan kalian di hari kiamat, dan ini adalah satu kehidupan lain. Inilah 2 kehidupan dan 2 kematian. Sama seperti firman Allah azza wa jalla dalam Quran surah Al-Baqarah ayat yang ke-28. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum. Mengapa kamu kafir kepada Allah padahal kamu tadinya mati, lalu Allah menghidupkan kamu, kemudian kamu dimatikan dan dihidupkannya kembali. Hal yang senada juga diriwayatkan dari As-Sudi, dari Abu Malik dan Abu Saleh, dari Ibnu Abbas radhiyallahu an,
dari Murrah dari Ibnu Mas'ud serta beberapa orang sahabat. Kemudian dari Abu Al-Aliyah, Hasan Al-Basri, Mujahid, Qatadah, Abu Saleh Ad-Doha dan Atta Al-Khurasani. Dari ini perawi-perawi yang kemudian berpendapat hal yang sama. Sedangkan Ibnu Jarir mengatakan dari Yunus, dari Ibnu Wahab, dari Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, ia berkata, Allah menciptakan mereka di punggung Adam, kemudian mengambil perjanjian atas mereka, lalu mematikan mereka dan menciptakan mereka kembali dalam rahim, kemudian mematikan mereka dan menghidupkan mereka kembali di hari kiamat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sedangkan riwayat dari Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas dan beberapa tabi'in, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam Quran surah Al-Jasiyah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahu yuhyikum thumma yumitukum thumma yajma'ukum ila yaumil qiyamati la raiba fihi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Katakanlah, Allah lah yang menghidupkan kamu kemudian mematikan kamu, setelah itu mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak ada keraguan padanya. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi dalam Quran surah Al-Jasiyah ayat yang ke-26 ini, Allah memerintahkan dan mengajarkan kepada kita bahwa Allah lah yang menghidupkan dan mematikan, kemudian akan mengumpulkan seluruh umat manusia itu pada hari kiamat, yaitu hari yang tidak ada keraguan padanya, hari yang pasti akan terjadi, yaitu hari kiamat. Tetapi kata Allah, kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dan mudah-mudahan kita termasuk yang dijauhkan dari tidak tahu tentang hari kiamat. Kita harus tahu, harus meyakini dan mempersiapkan diri kita untuk menghadapinya, sesuatu yang pasti akan terjadi itu dengan amal-amal kita. Karena kita diingatkan sebelumnya, kita tidak berwujud, kita adalah zat yang mati kemudian Allah hidupkan kembali. Kondisi sebelum berwujud diungkapkan dengan kematian, karena dalam kedua kondisi tersebut manusia sama-sama tidak merasakan apapun, sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman tentang berhala-berhala. Berhala itu digambarkan oleh Allah amwatun ghairu ahya'in. Berhala-berhala itu benda mati, tidak hidup. Wa ma yash'urun. Ya. Jadi benda mati dan tidak bisa merasakan apa-apa. Dan dia Allah Azza wa Jalla juga berfirman, wa ayatul lahumul ardul maytatu ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. Dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu dan kami keluarkan daripadanya biji-bijian, maka daripadanya mereka makan. Jadi bumi atau tanah ini adalah benda yang mati. Nah, kemudian dari situlah Allah menciptakan manusia. Khalaqtahu min tin. Jadi manusia itu diciptakan dari tanah, dari benda yang mati, kemudian dihidupkan, dimatikan kembali dan dihidupkan kembali. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dan sebelum manusia itu diciptakan oleh Allah, sebelum manusia itu lahir sebagai makhluk hidup, ya, ruhnya di alam sebelum alam rahim itu sudah
diambil sumpahnya oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi ruh-ruh manusia yang belum dilahirkan itu sudah disumpah oleh Allah. Dengan pertanyaan, bukankah aku ini Tuhanmu? Semuanya menjawab, qalu bala syahidna. Mereka semua mengatakan, iya, dan kami menjadi saksi bahwa engkau adalah Tuhan kami. Maka kemudian ketika lahir dalam kehidupan dunia ini, semua manusia lahir dalam keadaan fitrah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua bayi, semua manusia yang terlahir di muka bumi ini lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah ini ada dua makna. Yang pertama suci, dalam artian belum membawa dosa sama sekali. Yang kedua, fitrah itu adalah membawa agama Islam, karena sudah bersyahadat ketika berada di alam ruh. Makanya di hadis yang lain, atau di hadis yang saya bacakan tadi itu, bahwa kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa'abawaihi, maka kedua orang tuanya yang menjadikan dia itu majusani au nasraniyani au yahudiyani, maka kedua orang tuanya lah yang kemudian menjadikan mereka itu menjadi majusi, nasrani atau Yahudi. Loh Pak, kok nggak ada yang menjadikannya Islam? Karena dia sudah Islam sejak lahir. Nah, inilah hikmahnya. Karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ayat 28 dari surah Al-Baqarah ini menunjukkan kepada kita tentang kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Allah sebagai pencipta, sebagai pengatur segala sesuatu dalam kehidupan kita ini. Dan yang kedua, mengajarkan kepada kita bahwa siapapun kita akan menjumpai yang namanya mati. Tidak ada satupun di antara kita yang aku bakal mati, tidak ada. Tidak ada, satupun tidak ada. Bahkan dalam orang-orang yang punya imajinasi hidup abadi, itu mereka juga tidak yakin kalau mereka bisa hidup abadi. Makanya kemudian dalam mereka merekayasa imajinasinya tentang keabadian mereka itu, mereka abadi dalam bentuk tadinya manusia, terus reinkarnasi jadi monyet. Nah, itu berarti kan tidak abadi. Mereka juga ragu dengan keyakinan tentang keabadian itu. Sebagaimana halnya ketika orang mengingkari Allah Subhanahu wa taala, ketika orang tidak mengakui ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, itu mereka juga tidak yakin, kata Allah. Jadi mereka tidak meyakini apa yang mereka katakan. Jadi mereka dalam keraguan-raguan terus menerus. Ya, orang yang ragu-ragu itu kan begitu. Ke iyo, ke ora, ke iyo, ke ora, begitu. Nah, dalam hal ini ketika mereka mengingkari keberadaan Allah Azza wa Jalla, kemudian dikembalikan kepada diri mereka sendiri dengan pertanyaan, kenapa mereka mengingkari Allah padahal Allah yang telah menciptakan diri mereka? Atau mereka menyatakan telah menciptakan dirinya sendiri, pasti akan kembali. Kalau akal dan otaknya itu berfungsi, akal sehatnya berjalan, maka dia pasti akan mengakui bahwa dirinya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika kita membaca sirah dan belajar tentang ilmu akidah, kita akan menjumpai orang-orang
yang mereka mengakui keberadaan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabban, sebagai Rabbun, sebagai pencipta. Tetapi mereka mengingkari Allah sebagai ilahan, Allah sebagai zat yang harus disembah. Jadi orang-orang kafir Quraisy ketika zamannya Nabi, mereka itu sudah mengenal bahwa ada namanya Tuhan, yaitu Allah, karena diajarkan oleh para nabi, Nabi Ibrahim, ada Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, dan terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Milah itu millata Ibrahim hanifa, ya, termasuk ibadah haji yang kita kerjakan. Itu adalah diantaranya mengikuti millata abikum Ibrahim, mengikuti bapakmu yaitu Nabi Ibrahim. Jadi tata cara manasik dalam haji itu adalah apa yang diajarkan diantaranya oleh Nabi Ibrahim. Dan itu oleh orang-orang Mekah, orang-orang kafir Quraisy pada saat itu, setiap bulan sasi napa Pak? Bulan besar atau Dzul Hijjah, mereka juga melaksanakan haji. Tetapi ibadah haji yang mereka lakukan itu sudah bercampur dengan kesyirikan, karena mereka meyakini adanya Tuhan-Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang kafir Quraisy itu orang-orang musyrikin, bukan orang yang tidak mengakui adanya Tuhan. Mereka yakin ketika ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Siapa yang menciptakan kalian? Allah. Lalu ketika kalian diperintahkan untuk menyembah hanya Allah saja, kenapa kalian tidak mau? Jawabannya, karena nenek moyang kami menyembah Tuhan-Tuhan yang banyak. Maka bagaimana kami harus menyembah Tuhan yang satu saja? Itu logika yang mereka pakai, logika yang mereka gunakan. Jadi banyak ayat-ayat yang kita jumpai kemudian nanti akan menggali, membuka logika kita bahwa kekuasaan dan keesaan Allah itu adalah sesuatu yang mutlak dan pasti akan bisa diterima oleh akal yang sehat, akal yang terbuka. Bukan akal yang kemudian dibelenggu oleh pikiran-pikiran yang tidak benar, pikiran-pikiran yang menyesatkan, pikiran-pikiran yang karena mengikuti para pendahulunya. Karenanya di dalam Quran surah Al-A'raf tadi, ketika Allah mengambil sumpah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadha rabbukum min dhuhurihim min bani Adam min dzurrihim dzurriyyatahum wa ashhadahum alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Ingatlah ketika Allah mengeluarkan anak keturunan Adam itu dari tulang sulbi mereka dan mengambil sumpah persaksian kepada mereka dengan mengatakan alastu birabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Semua mengatakan qalu bala syahidana, iya engkau adalah Tuhan kami dan kami menjadi saksi. Allah kemudian menegaskan antaqulu, kami mengatakan yang demikian itu atau melakukan yang demikian itu agar kalian tidak antaqulu yaumal qiyamati an hadza ghafilin, agar kalian di hari kiamat nanti tidak mengatakan sesungguhnya kami terhadap hal ini adalah orang-orang yang lalai, orang yang lupa. Makanya diingatkan oleh Allah bahwa ruh-ruh kita sudah disumpah oleh Allah ketika berada di dalam
tulang sulbi bapak-bapak kita sebelum kita dilahirkan di dunia ini. Karenanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan dengan kita sering membaca ayat-ayat Allah, kemudian mengkaji maksud kandungan apa yang ada di dalam ayat itu dari penjelasan para ulama, kemudian kita mengerti dan memahami hakikat kehidupan kita ini, sehingga kemudian kita bisa memilih dan memilah apa yang harus kita lakukan dan kita kerjakan, dan apa yang harus kita tinggalkan. Baik itu dalam arti keyakinan, i'tiqadi kita. Karena tauhid yang dituntut dalam diri kita itu yang pertama adalah tauhid i'tiqadi, tauhid keyakinan bahwa Allah Azza wa Jalla adalah Rabb kita, bahwa Allah Azza wa Jalla adalah ilah kita. La ilaha illallah, bahwa tidak ada ilah kecuali Allah. Ilah itu adalah zat yang diagungkan, zat yang dimuliakan, zat yang disembah, zat yang ditaati, ditakuti dengan segenap ketakutan, dan dicintai dengan segenap kecintaan. Dan itu yang dituntut oleh Allah dari diri kita. Maka nanti banyak kita jumpai ayat-ayat Allah. Jika sesuatu yang lain itu lebih kamu cintai dari Allah dan Rasulnya, maka tunggulah keputusan Allah. Dalam surat Taubah misalnya, Qul in kana aba'ukum, dan seterusnya, termasuk harta, perniagaan, usaha yang kalian cintai dan khawatirkan kerugiannya. Ahabba ilaikum minallahi wa rasulih, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, kata Allah, fatarabbasu, maka tunggulah, hatta ya'tiyallahu bi amri, sampai Allah mendatangkan keputusannya. Maka tugas kita jamaah yang dimuliakan oleh Allah dalam kehidupan ini adalah saling tawasau bil haq, tawasau bis sabar, saling mengingatkan dalam kebenaran dan saling mengingatkan dalam kesabaran. Kalau kita sudah melakukan peringatan kepada saudara-saudara kita, kepada keluarga kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita, kemudian basa Jawa niku ora digubris, maka apa yang harus kita lakukan adalah kita serahkan dan kembalikan semuanya kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, disinilah pentingnya tadi itu. Tawasabil haq, tawasabis sabar adalah untuk menghindarkan kita dari kerugian dalam kehidupan kita di dunia ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, satu ayat 28 dari surah Al-Baqarah begitu luar biasa ketika kita renungkan. Dan ini perlu menjadi renungan bagi kita semuanya, karena kita ini dihidupkan oleh Allah, maka tugas kita adalah mengabdi, menyembah dan beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla, karena kita diingatkan bahwa thumma ilaihi turja'un, bahwa kalian akan dikembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Dikembalikan dalam rangka untuk mempertanggungjawabkan apa-apa yang kita kerjakan dalam kehidupan ini. Karena itulah jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam Quran surah Al-Isra Allah berpesan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala takfu ma laisa laka bihi ilm, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Wala takfu, dan janganlah kalian mengerjakan sesuatu ma laisa laka bihi ilm, sesuatu yang kalian tidak memiliki pengetahuan tentangnya.
Nah, ini terkait juga dengan ibadah mahdhah kita harus punya ilmunya. Inna sam'a, karena sesungguhnya pendengaran, kata Allah, wal basara itu adalah apa yang kita lihat, apa yang kita ketahui. Wal fuada, bahkan fuada itu apa yang napa Pak nggih? Krenteke ati, niku fuada namanya. Apa yang terbersit dalam benak dan hati serta pikiran kita itu, kata Allah, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Karena sesungguhnya semua itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pentingnya kita kemudian mengilmui semua yang kita amalkan. Kalau selama ini kita beramal dulu baru mencari ilmunya, maka mari sekarang apa-apa yang kita amalkan ini kita kuatkan ilmunya. Salat yang kita kerjakan, puasa yang kita jalankan, zikir yang kita dawamkan dalam kehidupan kita, kita cari ilmunya. Ketika kita membaca setelah salat kita istighfar, dalilnya apa toh? Lek ngajarnya Kanjeng Nabi piye? Ini perlu diilmui. Ketika membaca kalimat-kalimat tasbih, bagaimana cara membacanya? Kapan membacanya? Berapa jumlahnya? Semua ada tuntunannya. Maka itu namanya mengilmui. Karena itu mudah-mudahan pertemuan-pertemuan kita yang banyak dalam media-media kita itu menambah ilmu kita untuk menguatkan ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla dan menjadikan keimanan kita ini kokoh kepada Allah, terjaga sampai akhir hayat kita. Sehingga ketika kita nanti dipanggil oleh Allah, kembali kepadanya dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana amatana snataini wa ahyaitana snataini. Ya Allah, Engkau telah menghidupkan kami 2 kali dan mematikan kami 2 kali. Dan doa yang diajarkan oleh Nabi Yusuf, ya Allah, matikanlah aku dalam keadaan muslim dan kumpulkanlah aku bersama dengan orang-orang yang saleh. Ini kita dawamkan setiap waktu. Semoga Allah mengijabah dan menjadikan kita termasuk hambanya yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya bacakan, mudah-mudahan ada guna, manfaat dan menjadi literasi bagi kita semuanya, menjadi pengetahuan dan ilmu yang menguatkan ibadah kita, sehingga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan pahalanya nanti bisa kita petik ketika kita sudah kembali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf, dan mari kita tutup majelis kita dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.